Buat para konten kreator di luar sana yang nggak cukup sama laptop kenceng layar OLED fitur melimpah, sini gua kenalin ini Asus ZenBook Pro 14 Duo OLED tipe UX8402VU. Laptop yang bertenaga tinggi yang punya dua layar sentuh beresolusi tinggi juga, dan fiturnya melimpah juga dan dikemas dalam form factor yang mungil banget. Gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Yang pertama kita lirik dulu desainnya yang cakep banget. Karakter desainnya ini lebih mengarah ke elegan stylish. Gak ada aksen aneh-aneh di seluruh bodinya, kalem aja gitu. Untuk warnanya sendiri ini hanya punya satu warna, yaitu tag black. Di bagian covernya hanya dihiasi logo ProArt dari Asus yang menegaskan kalau ini laptop emang didesain buat kalian para desainer atau content creator. Bintang utama dari laptop ini adalah dua layarnya yang super cantik dan super lega. Layar utamanya menggunakan panel OLED yang pasti sudah profesional grade juga, beresolusi 2.8K atau 2800 x 1800. Layar kayak gini nggak perlu diragukan lagi buat para desainer yang butuh tingkat akurasi warna tinggi. Refresh rate 120Hz juga bikin gambar terlihat lebih smooth dan juga bisa main game tipis-tipis lah saat pusing revisian. Untuk color gambutnya saat kami uji dengan Calman Portrait Display mendapatkan sRGB-nya ini 100%, di CP3-nya 99,1% dan Rec 2020 itu di 71,5%. Sementara layar keduanya ini nggak kalah ganteng juga, panelnya memang belum pakai OLED, dia masih menggunakan panel IPS tapi resolusinya 2880x864 yang punya finishing matte. Jadi asik dipakai buat gambar atau memanfaatkan fitur-fitur Asus Dial dan control panel yang bisa memaksimalkan pengalaman desain kalian. Yang pasti karena dia menggunakan finishing matte, jadi kalau misalnya ada cahaya dari atas atau lampu dari atas, dia tuh nggak akan memantulkan cahaya. Makanya panel bawahnya ini menggunakan matte display. Atau kalian yang membutuhkan touchpad yang super besar, nah kalian bisa juga pakai screen pad plusnya ini. Untuk color gambutnya mirip-mirip, sRGB-nya 100%, di CP3-nya 98,2% dan Rec 2020-nya di 73,9%. Sama-sama professional grade dan bisa diandalkan untuk kebutuhan profesional. Tapi yang bikin gua kagum sih, kedua monitor ini bisa dibungkus ke dalam laptop dengan ukuran 14 inch aja. Bayangin gini aja simpelnya, laptop ini nggak ada beda dimensinya dengan laptop 14 inch lainnya. Ketebalannya juga gak sampai 2 cm dengan berat yang cuma 1,7 kg aja. Gak lupa juga laptop ini sudah diuji dan sudah mendapatkan sertifikasi military grade standar durability dengan 26 tes pengujian profesional. Gila sih, ini laptop desain komplit paling compact yang pernah kita review di sini dan sudah ada sertifikasi military grade. Tapi karena bodinya yang compact, ada pengorbanan dari sisi keyboard dan touchpadnya. Keyboard dan touchpadnya sama-sama menciut dan harus bergeser ke ujung bawahnya untuk mengakomodasi layar keduanya. Artinya kalian nggak akan dapetin palm rest di laptop ini. Keyboardnya juga punya keycaps yang relatif kecil. Mungkin sebagian orang yang jarinya gede-gede banget mungkin agak kurang nyaman aja ketika menggunakan keyboardnya karena agak kecil-kecil. Tapi ini hanya membutuhkan kebiasaan aja. Gua aja pakai ini sekitar 1 minggu itu sudah mulai terbiasa. Sedangkan untuk touchpadnya sendiri bergeser ke kanan keyboard dengan ukuran yang kecil sekali karena posisinya yang gak biasa juga. Beberapa kali gua refleks mau gerakin touchpad di bawah tapi kok gak ada. Ya tapi anehnya kalau udah kebiasa ternyata nyaman-nyaman aja juga pakai touchpad di posisi ini. Ya tapi kalau misalnya mau dipakai kerja secara profesional atau butuh kerjaan yang fokus banget atau serius banget, pastinya mouse adalah jalan terbaik daripada pakai touchpad. Selain itu touchpadnya juga sudah dilapisi lapisan hidrophobic yang anti fingerprint dan membuat permukaannya super licin, jadi asik aja gitu ketika dipakai. Nah, berbeda dengan keyboard dan touchpad, kelengkapan konektivitas di laptop ini gak kena sunat. Malah gua suka penempatannya. Port-port besar kayak HDMI atau DC-in port itu udah ditaruh di belakang, udah kayak laptop gaming. Di bagian kiri hanya ada audio jack dan di bagian kanan ada 2 Thunderbolt 4 yang support display dan power delivery, serta satu USB 3.2 Gen 2 Type A dan ada juga micro SD Express 7.1 yang letaknya ada di belakang. Jadi untuk port harusnya udah lengkap banget dan micro SD Express ini bedanya dia menggunakan jalur PCIe lane. Jadi harusnya lebih kencang lagi untuk transfer rate-nya. Sementara untuk konektivitas wirelessnya sendiri Asus memberikan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3.
Kita masuk ke webcam, mikrofon, dan speakernya. Nah, di sini untuk webcam dulu, Asus memberikan webcam dengan resolusi maksimalnya ini ada di 720p. Untuk kualitasnya menurut gua cukup aja, karakter dari warnanya ini natural, ya gak ada efek aneh-aneh yang bikin gambarnya lebay atau buat pusing gitu atau tambah jelek. Asus juga memberikan fitur AI Sense kamera yang bisa enhance pengalaman webcam kalian, yang di dalamnya ini ada fitur lighting optimization, dan ada juga fitur background blurring, dan ada gaze correction dan motion tracking. Asus juga sudah menyertakan IR kamera untuk mendukung Windows Hello dan juga adaptive lock yang bikin laptop kalian aman dan otomatis terkunci saat kalian menjauh dari laptop kalian. Sini sebenarnya fitur lama tapi tetap diadopsi terus karena ya emang kepake aja fiturnya. Untuk mikrofonnya sendiri sebenarnya hasilnya ya mirip-mirip aja kayak kompetitornya, tapi fiturnya ini masih ada disematkan AI noise cancellation yang membuat suara kita tuh lebih jelas lagi, dan benar aja saat kita pakai fitur ini suara noise-nya bisa hilang. Walaupun suara kita mirip-mirip kayak agak jadi robot. Jadi masih bisa dipakai lah untuk fiturnya kalau kalian berada di tempat yang berisik banget. Untuk speakernya, nah ini suaranya kenceng renyah walaupun bassnya terasa cetek banget. Ya balik-balik bisa diwajarkan mengingat ini adalah laptop bukan speaker yang kita beli. Tapi ya wajar lah ya kalau misalnya di laptop tipis emang nggak ada ruang lagi buat bikin bassnya lebih dalam dan punchy lagi. Tapi overall gua cukup suka. Buat desain atau nonton film atau gaming masih bisa dibawa AC. Untuk performanya laptop ini nggak perlu diragukan juga karena laptop ini menggunakan Intel Core H-Series 12700H yang disandingkan dengan Nvidia GeForce RTX 3050 Ti yang siap ngelibas tugas berat editing video, rendering 3D, main game, dan semuanya ini bisa lancar jaya. RAM-nya juga DDR5 16GB 4800 MHz dan storage-nya itu sudah menggunakan PCIe 4.0 NVMe SSD 1TB dengan kecepatannya memang belum paling kenceng-kenceng banget, dia masih menggunakan kecepatan 5000-an MB per second dan memang bisa membuat multitasking dan loading data makin cepat. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya di sini sudah menggunakan yang speednya di atas 7000 biar experience itu lebih asik lagi gitu, loading data itu lebih kencang lagi. Sekarang untuk performanya dari CPU dan GPU-nya sebenarnya sesuai ekspektasi lah. Performa prosesornya mendapatkan 13.048 poin di multicore Cinebench R23 dan 1533 untuk single core-nya. Sementara saat pengujian stability test dengan Cinebench R23 yang dijalankan sebanyak 10 kali berturut-turut ini mendapatkan skor rata-rata 12.870 poin dengan perbedaan performanya ini sekitar 1,36% aja. Ini kita ambil dari angka tertinggi dan angka terendahnya. Untuk suhu rata-ratanya mencapai 90-an derajat. Nah, di sini makanya harusnya sih bisa sampai 100 biar bisa push lagi performanya to the limit gitu kan. Cuman masalahnya kalau masuk ke Indonesia mengingat angka 100 derajat itu pastinya jadi lebay dan bisa ngata-ngatain laptopnya jelek karena suhunya 100 derajat. Padahal untuk generasi baru suhu 100 derajat itu udah bisa dianggap biasa aja. Kestabilan performa yang didapatkan di laptop ini juga ini terbantukan oleh cooling AAS Ultra yang dimiliki Asus. Mekanisme coolernya ini menaikkan bagian belakang screen pad sampai 12 derajat yang akan mengekspos cooling system yang ada di bawahnya. Dengan begini airflow itu akan meningkat sampai 38% dan suhu permukaan laptopnya ini bisa turun sampai 4 derajat Celcius. Ibaratnya sistem ini bikin cantik screen padnya sekaligus menambah airflow untuk laptopnya. Jadi suhu kalian gak panas, performa kalian bisa lebih stabil lagi. Untuk para desainer, pengalaman desainnya ini bisa dibilang memuaskan karena screenpad ini bisa dimanfaatkan sebagai second screen untuk lihat timeline atau galeri. Kalian juga bisa pakai Asus Dial untuk mengontrol aplikasi layaknya editor profesional kelas industri. Untuk performanya, rendering template video yang biasa kita pakai lewat Premiere ini bisa diselesaikan dalam waktu 1 menit 48 detik aja. Para 3D designer juga patut berbahagia karena rendering scene BMW selesai
hanya dalam waktu 24 detik saja. Semua ini berkat GPU Nvidia RTX 3050 Ti yang memanfaatkan teknologi CUDA dan Tensor Core-nya yang bisa mempercepat waktu rendering secara signifikan. Gak ada lagi alasan deadline telat karena laptop remote, yang ada alasannya kalian buat karena mungkin lagi males, mager, atau mentok aja gitu kreativitasnya. Selain buat desain, ini laptop juga asik banget buat dipakai gaming. Main game kompetitif tembus sampai 170 fps average-nya di resolusi native-nya. Sementara main game AAA bisa tembus sampai 60-an fps di resolusi 1080p, kecuali Cyberpunk 2077 yang masih ngos-ngosan nih di settingan ultra tanpa DLSS hanya dapat 30 fps. Sementara saat ray tracing medium dengan DLSS hanya sanggup 25 fps saja. Ya kalau pengen menikmati Night City, kalian bisa turunin sedikit ke preset high dengan DLSS yang fps-nya bisa tembus sampai 48 fps biar makin nyaman mainnya. Yang penting kalian gak stres terus urusin kerjaan desain kalian yang revisinya gak kelar-kelar, bahkan pending payment masih banyak di mana-mana. Bahkan kalian makan pun masih kurang. Sesekali bisa luangin waktu lah untuk ngegame dengan nyaman. Untuk baterainya sendiri, Asus kasih baterai dengan kapasitas 76 Wh. Tapi saat kami uji dengan PC Mark 10 Modern Office Battery Test preset Whisper dan maksimum efisiensi, daya tahan baterainya hanya bertahan 4 jam 2 menit saja. Kalau misalnya kalian kurang puas, kami uji lagi menggunakan hanya monitor utamanya saja. Hasilnya hanya nambah 40 menit saja, jadi 4 jam 43 menit. Ya kalau misalnya masih kurang ya kalian siap-siap lah bawa chargernya. Walaupun ya klaimnya Asus ini bisa sampai 9,5 jam. Tapi kita nggak tahu juga pengujian Asus seperti apa. Bisa jadi skenarionya beda. Dan Asus juga kasih tahu kalau mereka menggunakan aplikasi Mobile Mark 2018 yang aplikasinya saja sudah discontinue dari tahun 2020. Mungkin kedepannya Asus bisa kasih estimasi baterai dengan aplikasi yang lebih baru lagi atau video playback aja. Biar lebih akurat lagi, biar pengguna-penggunanya atau user-user itu bisa tahu lah maksimal durasi yang bisa bertahan ketika kita menggunakan laptop ini on battery itu berapa. Untuk chargernya ini agak jumbo juga di 180 watt, tapi berkat dukungan Thunderbolt 4 laptop ini bisa di charge dengan charger Type-C yang pastinya lebih ringan dan lebih kecil. Tapi perlu diingat dengan charger yang lebih kecil pasti performanya akan turun. Tapi untuk sekedar kerjaan office atau desain ringan atau browsing-browsing aja pastinya aman lah menggunakan charger yang kecil atau charger 100 watt Type-C. Kesimpulannya, Asus ZenBook Pro 14 Duo OLED jelas bukan laptop biasa. Desain dual screen, performa gahar, fitur mewah dan melimpah dengan form factor ringkas, ini bikin pengalaman mendesain untuk para content creator, desainer, editor atau profesional itu bisa naik level lagi. Gak lupa juga Asus sudah memberikan Asus VIP Perfect Warranty yang akan cover 100% biaya perbaikan dan biaya spare part laptop kalian kalau laptop kalian terjadi kesalahan dari kalian sendiri atau kesalahan penggunanya. Kekurangannya mungkin di desain keyboard dan touchpad yang gak biasa dan absennya palm rest di laptop ini. Fitur dual screen-nya juga bikin daya tahan baterainya ini di bawah standar laptop konvensional lainnya. Tapi masih bisa dimaafkan karena ada dukungan charger dengan Type-C dan lebih nyaman lagi diajak jalan kalau menggunakan Type-C. Untuk harganya sendiri kalian harus cari uang Rp35.999.000. Ketinggian ya memang agak tinggi, tapi buat kalian para desainer yang proyeknya sudah puluhan juta bahkan ratusan juta, ini mah ya pastinya worth it banget pakai laptop yang punya fitur melimpah seperti ini. Tapi balik-balik menurut kalian gimana? Apakah fitur-fitur, spesifikasi, performa dan semua yang ditawarkan oleh Asus ini apakah cukup menarik untuk kalian atau enggak? Nah itu kalian menentukan dan kalian bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu konten kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi, bye bye guys.